Hai, selamat pagi. Ketemu lagi di acara Ngopi, Ngobrol Pagi bersama RSUD Dr. F. Suprapto Cepu. Pernah nggak sih sobat berpikir pasien itu sebenarnya nggak cuma butuh obat saja, tapi juga perhatian, dukungan, dan peran perawat tiap harinya. Nah, disinilah peran perawat sangat diperlukan. Pagi ini kita akan membahas topik yang penting tapi kadang luput dari perhatian, yaitu peran perawat dalam proses penyembuhan pasien di RSUD Dr. F. Suprapto Cepu. Kita sudah kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Bambang Supriyadi, SST, MTR Kasih Keperawatan di RSUD Dr. F. Suprapto Cepu. Nah, selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi, Mbak Nafila. Nah, ngomongin soal perawat nih Pak ya, seberapa penting sih peran perawat itu untuk kesembuhan pasien di RSUD Cepu khususnya itu? Baik, eh, berapa penting sih perawat itu untuk kesembuhan pasien kan gitu ya. Boleh, kalau kita analogikan di sebuah keluarga gitu ya. Sebenarnya perawat itu peran penting perawat itu seperti peran seorang ibu. Kenapa saya bisa mengatakan kalau perawat itu mempunyai peran penting seperti ibu ya. Misalkan ada anak sakit nih ya, anak sakit 24 jam yang menemani anak itu siapa? Ibu Pasti ya jelasnya, ibu, iya Pak. kan gitu ya. Anaknya muntah, anaknya pengen mandi, dan sebagainya, yang melakukan siapa? Ibunya juga Ibu. Pak ya. Nah, disinilah kalau kita lihat atau bisa kita analogikan bahwa perawat itu punya peran penting seperti seorang ibu merawat anaknya, kan seperti itu. Nah, kalau kita terus dokter seperti apa kan gitu ya, mungkin akan bertanya. Dokter diibaratkan atau dianalogikan seperti seorang bapak, di mana dia menafkahi seorang anaknya, memberikan obatnya biar sembuh. Sedangkan penunjang-penunjang lain seperti om dan tantenya. Jadi, kalau seorang ibu itu tentunya sangat penting untuk seorang anak, di sini perawat juga mempunyai peran yang sangat penting untuk pasien. Karena kalau kita lihat siapa sih yang menemani pasien selama 24 jam? Siapa yang tahu kalau pasien ini mengalami perubahan kondisi? Siapa yang tahu kalau pasien tiba-tiba kondisinya memburuk? Itu adalah perawat. Nah, oleh sebab itu, di sini perawat mempunyai peran yang sangat penting bagi kesehatan ataupun kesembuhan dari pasien yang ada di rumah sakit. Sebenarnya kalau di rumah sakit itu perawat itu membantu apa saja sih Pak ke pasien? Karena yang biasanya orang tahu itu kan perawat itu nyuntik gitu loh Pak ke pasien. Sebenarnya itu apa peranan apa gitu Pak? Oke, apa peran perawat dan apa saja yang dibantu perawat? Seperti itu ya. Kalau kita lihat, sebenarnya perawat itu mempunyai tugas yang sangat besar. Ya. Di mana perawat harus mengawasi apakah obat itu diminum atau tidak, apakah pasien ini mandi atau tidak, kan gitu ya. Di mana pasien itu tentunya tidak akan pernah luput dari pengawasan perawat, kan itu ya. Sekali perawat itu lengah, ya tidur meninggalkan pasien yang dalam pengawasan, itu sangat berbahaya. Jadi kalau ditanya apakah perawat itu hanya nyuntik, ganti infus, justru sebenarnya nyuntik dan ganti infus itu adalah peran perawat membantu atau melaksanakan advis dari seorang dokter. Sedangkan tugas dari perawat itu membantu. Kalau kita tahu peran sebagai perawat itu sendiri, perawat selain melakukan asuhan selama 24 jam secara langsung, perawat juga berperan sebagai edukator, ya, di mana dia harus mendidik pasien, di mana dia harus menjelaskan ke pasien. Sebagai advokator, dia melindungi hak pasien. Ada juga sebagai kolaborator, dia akan berkolaborasi dengan nakes yang lain, ya, dengan tenaga kesehatan yang lain untuk memberikan asuhan kepada pasien demi menunjang dan mempercepat proses kesembuhan pasien. Jadi kalau apa sih yang bisa dibantu, semua kebutuhan pasien selama 24 jam itu akan dibantu oleh perawat. Seperti itu, Mbak. Nah gini Pak, sekarang kan perawat itu yang setiap hari bertemu sama pasien ya Pak ya. Seberapa besar sih perawat itu terhadap kesembuhan pasien? Yang secara konteksnya yang bertemu setiap hari itu kan perawat. Jadi seberapa besar? Kalau saya boleh menjawab, sangat besar sekali, kan itu ya. Dimana kalau kita tahu yang namanya pasien sakit, itu orang sakit tentunya akan memiliki psikologis yang lebih sensitif, kan itu ya. Dimana selain dari keluarga, pasien tentunya membutuhkan dukungan. Nah, dimana dukungan ini akan menumbuhkan semangat yang tentunya akan menjadikan pasien itu lebih bersemangat,
membahagiakan pasien sehingga pasien itu akan lebih cepat sembuh. Nah, itu ya. Dari proses inilah peran-peran perawat sangat dibutuhkan sehingga perawat itu mempunyai peran yang sangat besar ya. Sangat besar sekali karena di sini perawat tentunya melakukan pemantauan, melakukan observasi yang tentunya nanti akan dikonsulkan, dilaporkan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, seberapa besar kalau bilang saya harus mengatakan, harus menjawab peran perawat ini sangat besar Mbak Nafila gitu. Seperti yang kita analogikan tadi bahwa peran ibu kepada anaknya itu seperti apa. Gitulah peran perawat kepada seorang pasien. Oh iya, berarti perawat seperti ibu gitu ya Pak ya? Nah, itu bisa dianalogikan bahwa perawat berperan seperti ibu. Kita analogikan. Tadi kan Bapak bilang kalau seorang dokter itu seperti Bapak, Iya. terus perawat itu seperti ibu. Nah, sekarang bagaimana nih Pak hubungan antara perawat, dokter, sama tenaga medis lainnya itu? Perannya itu hubungannya bagaimana Pak? Nggih. Jadi memang menarik ya ketika kita menganalogikan perawat itu sebagai seorang ibu kan gitu ya. Gimana kalau kita tahu dalam kehidupan sehari-hari berumah tangga gitu ya, yang namanya ibu tentunya juga membutuhkan support dari bapak, nafkah dari seorang bapak. Nah itu ya, siapa yang mencari nafkah, siapa yang menghidupi itu adalah seorang bapak. Kan itu ya. Di sini tentunya ketika anak sedang sakit, ibu menunggui siapa sih yang nanti akan membelikan makanan, siapa yang akan kembalikan obat ke apotek. Nah, di sini adalah peran seorang bapak. Nah, dokter dibutuhkan untuk hal tersebut. Dokter di sini meresapi obat-obatan, memberikan advice, memberikan intervensi yang tentunya nanti akan dilakukan oleh seorang ibu. Dan ibaratnya gitu ya, dilakukan oleh seorang perawat. Siapa yang menemani, siapa yang melaporkan kalau anaknya sakit, melaporkan ke bapaknya, ya seorang ibu kan itu ya. Siapa yang menemani tidur seorang anak, ibu. Kalau anaknya panas, seorang ibu tentunya akan melaporkan ke bapaknya. Ini anak saya panas, anak kita panas kan itu. Nanti bapaknya juga akan memberikan arahan kan itu ya, dibelikan obat dan sebagainya. Nah, yang meminumkan siapa? Ibunya kan itu. Nah, di sini peran hubungannya sangat besar. Jadi kerjasama gitu ya Pak ya? Iya, harus kompak, komunikasi, kerjasama, saling percaya kan gitu ya, sehingga menumbuhkan cara perawatan ataupun cara penyembuhan pasien yang tentunya lebih komprehensif. Nah, akhir-akhir ini kan pasien tuh banyak ya Pak ya, hampir di semua rumah sakit itu akhir-akhir ini terjadi lonjakan jumlah pasien. Untuk melihat itu juga ya Pak ya, dari yang kita lihat itu, apa sih yang membuat kerja perawat itu terasa begitu berat gitu loh Pak? Oke, kerja perawat terasa begitu berat. Sebenarnya seperti ini ya Mbak Nabila, kalau kita lihat apa sih menjadikan kerja perawat itu terasa semakin berat kan gitu ya. Yang pasti sebelum kita memberikan pelayanan kan itu ya, kita harus mencukupi terkait dengan kebutuhan jumlah ya. Baik itu kuantitasnya dulu. Apabila kuantitasnya tidak tercukupi tentunya akan memberatkan perawat dalam memberikan pelayanan. Hal lain yang mungkin menjadikan perawat itu menjadi terasa berat itu kadang kurang adanya kelancaran dalam berkoordinasi. Nah, misalkan nih perawat itu ingin koordinasi dengan nakes lain, kemudian terjadi hambatan, kan itu ya. Di mana di sini perawat dituntut untuk segera memecahkan masalah yang dihadapi oleh pasien. Misalkan pada saat itu pasien mengalami penurunan kondisi, perawat sudah melakukan tindakan ya sesuai dengan SPO, dengan prosedur yang ada, dan dia butuh koordinasi. Nah, di sini ketika koordinasi ini tidak secara langsung ditanggapi oleh nakes lain, di sini menjadikan perawat itu menjadi sangat berat, ya, di mana dia harus memutuskan sendiri, di mana dia harus berpikir sendiri, di mana dia harus melakukan hal-hal itu sendirian, seperti itu. Kalau kita ibaratkan lagi, di mana seorang ibu ketika harus meminta pertimbangan, dia ingin curhat kepada suaminya, kepada omnya, kepada tante, dia punya teman curhat. Nah, di sini menjadikan seorang ibu atau perawat tentunya menjadi merasa lebih berat karena harus menanggung itu secara sendirian. Itulah beberapa hal yang tentunya menjadikan
perawat menjadi terasa lebih berat ketika menjalankan tugasnya. Oh gitu. Berarti kembali lagi kerjasama tim, kerjasama antar tim dengan tim nakes yang lain ya Pak ya, kesehatan lain, sama komunikasi ya. Nah, itu sangat diperlukan agar perawat tidak menjalankan segala sesuatu itu sendirian. Seperti itu. Kerjasama dan komunikasi. Nah, betul, ya. Gini Pak, selanjutnya Pak ya, kita kan tadi perawat kan sudah ngasih tindakan ke pasien, kemudian sudah memberi perhatian, dukungan. Nah, di sini kita tahu, ini perawat, ini pasiennya juga dikasih yang terbaik. Oh, yang ini masih kurang. Nah, kita tahunya itu dari mana? Untuk kinerja perawatnya gitu loh Pak. Iya. Jadi kalau kita ingin tahu gitu ya, ingin tahu mana sih yang sudah diberikan pelayanan yang baik, mana perawat hasil atau buah dari pelayanan itu seperti apa, apakah pasien puas atau tidak, seperti itu ya. Sebenarnya kita bisa tahunya sebenarnya dari pasien langsung ya, yang merasakan dampak ataupun efek dari perawatan yang diberikan, kan seperti itu. Nah, di sini sebenarnya juga kita bisa melihat dari review-review yang diberikan tentunya, di mana seberapa besar sih review positif yang diberikan oleh pasien kepada rumah sakit, khususnya adalah terkait dengan perawat. Nah, di situ bisa kita lihat bagaimana perawat itu ya sudah bisa memberikan pelayanan yang baik atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian hal lain gitu ya, kita bisa melihat dengan kepuasan ya, kepuasan dengan melakukan survei internal ya ke pasien-pasien yang masih di rumah sakit. Kita adakan survei, kita tanya gitu ya, kira-kira dari pelayanan yang diberikan perawat apakah sudah mampu memuaskan, apakah sudah baik, dan itu ya, apakah sudah sesuai dengan standar, ataukah masih ada harapan-harapan dari pasien yang diharapkan kepada perawat-perawat yang itu di rumah sakit, sehingga tentunya untuk menjadikan pasien itu menjadi lebih puas daripada kepuasan dirasakan saat ini, kan seperti itu. Nah, di sini kami mengharapkan kepada pasien-pasien di rumah sakit ya, di rumah sakit umum Cepu, kalau ada keluhan ya, ada rasa kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh perawat, langsung bisa menuliskan ya, atau langsung bisa menyampaikan komplain ke SMS komplain tanpa harus memberikan review yang buruk ya, karena kami berharap kritik saran dari pasien, terutama adalah saran-saran yang membangun, itu sangat kita harapkan untuk peningkatan pelayanan ke depannya. Kalau pasien merasa puas, mungkin bisa diceritakan ke tetangga-tetangga, tapi kalau pasien tidak puas, kami berharap langsung sampaikan kepada kami, manajemen, sehingga kami bisa menindaklanjuti untuk kebaikan pelayanan berikutnya. Berarti Pak ya, seperti itu memang untuk meningkatkan kinerja tetap juga butuh partisipasinya dari pasien. Benar, karena kita tahu apakah pasiennya itu puas atau tidak, itu sebenarnya dari pasien itu sendiri. Dari reviewnya pasien itu ya Pak ya. Benar. Kalau kita tanya ke perawat langsung, Pak saya sudah melaksanakan sesuai SP, tapi kita nggak tahu, karena yang merasakan sendiri dari pasiennya. Di bagian kasih keperawatan ya Pak ya, ini punya inovasi atau langkah-langkah khusus gitu untuk mendukung percepatan kesembuhan pasien nggak Pak ini Pak? Oke, jadi memang kalau kita diberikan amanah, kan itu ya, diberikan amanah sebagai seorang kasih keperawatan, tentunya kita harus mempunyai langkah dan inovasi ya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh seorang perawat, kan itu ya. Dimana beberapa langkah yang bisa dilakukan ya, kita memberikan pelatihan-pelatihan ya, memberikan pelatihan kepada perawat, baik itu pelatihan untuk hard skill maupun untuk soft skill-nya. Hard skill misalkan dengan berkoordinasi dengan bagian SDM, melakukan pelatihan, baik itu industri training, seminar, workshop, terkait dengan peningkatan kualitas keterampilan yang dimiliki oleh perawat. Misalkan pelatihan penanganan pasien intensif untuk perawat ICU, kemudian BTCLS, Basic Trauma Cardiac Life Support, gitu ya, untuk perawat UGD, pelatihan perawat hemodialisa, pelatihan perawat kemoterapi,
kemudian penanganan pasien psikiatri. Nah, di sini ditujukan agar perawat kita ya mampu meningkatkan skill sehingga dalam memberikan penanganan nanti sesuai dengan updating ilmu yang ada. Jadi kalau kita lihat ya, Mbak, itu ilmu perawatan itu selalu berkembang ya, selalu berkembang dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan ya, banyak sekali jurnal-jurnal terbaru. Di sini perawat kita minta untuk selalu meningkatkan kompetensi, baik itu melalui workshop, baik itu melalui seminar, baik itu melalui pelatihan kan gitu. Kemudian untuk soft skill kita selalu memberikan arahan, bimbingan, selalu mengedepankan soft skill. Misalkan dalam berkomunikasi, bagaimana cara yang baik perawat mampu melakukan komunikasi secara benar, kan itu ya. Gimana perawat mampu menumbuhkan rasa empati, kan itu ya. Bagaimana cara perawat dalam memberikan asuhan yang baik, bagaimana cara memberikan asuhan yang benar, kan itu ya. Dari kedua hal tersebut, di mana kita memberikan pelatihan baik secara soft skill maupun hard skill, diharapkan perawat mampu memberikan pelayanan yang lebih komprehensif dan akan terus membaik ya dari sekarang, kemudian besok, bulan depan maupun tahun berikutnya. Diharapkan bahwa pelayanan yang diberikan ini akan semakin membaik seperti itu. Itu adalah beberapa langkah. Kemudian inovasi-inovasi yang bisa dilakukan, yang sudah kita lakukan di rumah sakit ini, salah satunya adalah dengan memberikan bimbingan rohani ya. Karena kita tahu ketika ada pasien-pasien baru, kemudian pasien-pasien yang mau dioperasi, secara psikis mereka akan mengalami yang namanya ketakutan ya, ketakutan, kesedihan, rasa khawatir terhadap kondisi yang dialaminya. Kenapa saya kok sakit? Bagaimana saat saya dioperasi? Apakah saya akan sembuh? Ataukah saya nanti akan tidak sembuh? Nah, akan bahkan nanti saya takut meninggal kan seperti itu. Nah, di sini peran dari seorang rohaniawan memberikan bimbingan, konseling, meyakinkan, menguatkan, menghibur, kan itu ya. Menghibur agar pasien ini menjadi lebih nyaman. Oh, saya bisa menerima keadaan saya. Oh, saya bisa dengan sukarela, dengan bersenang hati saya dilakukan tindakan ABC, dan tentunya juga akan dikuatkan bahwa nantinya saya akan bisa sembuh ataupun tidak, dan menerima apapun itu yang menjadi takdir mereka. Itu kan yang berhubungan sama ini ya Pak ya, sama pasien ya. Kalau inovasi apa sih yang dimiliki RSUD Cepu yang beda gitu loh daripada rumah sakit yang lain yang ini yang punya cuma RSUD Cepu gitu. Oh iya. Ada nggak itu Pak? Ada. Jadi rumah sakit Cepu itu kalau kita lihat mungkin ya masyarakat sudah merasakan ya, kalau rumah sakit Cepu yang sekarang itu sudah beda jauh dengan rumah sakit Cepu yang dulu. Ya, di mana rumah sakit Cepu sekarang itu sudah banyak berbenah, sudah banyak mengalami perubahan, kan seperti itu. Sekarang kita pun juga memiliki beberapa inovasi. Nah, misalkan contohnya Sitaro, siap antar obat ya. Di sini Sitaro ini merupakan salah satu inovasi yang dimiliki oleh Rumah Sakit Dr. R. Suprapto Cepu ya, Dr. RSUD Cepu, untuk mengantar obat-obat pasien ke rumah secara gratis. Nah, secara gratis di sini tapi masih dalam lingkup Kecamatan Cepu dan sekitar. Nah, tapi kita akan mengembangkan itu nanti sampai di luar Cepu. Kemudian inovasi yang lain, kita punya mobil antar pasien atau mungkin sudah dikenal dengan Simantap. Nah, mobil antar pasien ini ditujukan untuk memudahkan pasien yang sudah diperbolehkan pulang oleh DPJP, tidak usah susah-susah, bingung-bingung mencari kendaraan ketika mereka mau pulang. Nah, tapi di sini mungkin sedikit berbayar, tapi lebih murah daripada biaya ketika menyewa mobil dari luar. Nah, kemudian inovasi yang lain ada yang namanya Sapalur. Nah, Sapalur ini merupakan program yang ditujukan ya, di mana nanti perawat bisa memantau perkembangan pasien atau kesehatan pasien setelah pasien itu sampai di rumah, diperbolehkan pulang di rumah. Kemudian setelah beberapa hari dipantau apakah kondisinya semakin membaik, apakah ada keluhan-keluhan lain, apakah membutuhkan pengobatan yang lain. Nah, di sini kita menggunakan inovasi dengan Sapalur.
Kemudian juga ada inovasi terkait dengan foto baby itu ya, yang mungkin kalau kelahiran di rumah sakit kita nanti akan mendapatkan foto di mana di situ akan menampilkan bayi yang sangat lucu, yang dikonsep sangat bagus, sangat menarik sebagai kenang-kenangan untuk seorang ibu bahwa mereka pernah melahirkan seorang anak di sini seperti itu. Dan tentunya kita tetap akan selalu mengembangkan inovasi-inovasi lain yang tentunya bisa dirasakan oleh masyarakat dan mendukung proses kesembuhan maupun peningkatan kepuasan dalam pelayanan di rumah sakit umum. Berarti ini ya, oh iya Pak ya, berarti yang untuk Tapalur itu kan menandakan bahwa perawat itu walaupun pasiennya sudah pulang, tapi masih tetap kita pantau untuk Ada selanjutnya. perhatian, Ada walaupun mereka perhatiannya, sudah pulang. walaupun sudah pulang sudah ibaratnya bukan pasien rumah sakit lagi ya, Pak ya. Iya, jadi Ada bukan hanya di sini. kelanjutannya. Iya. Jadi bukan hanya pasien yang ada di rumah sakit yang kita perhatikan, tapi pasca pasien itu menginap dan dia sudah pulang tetap kita perhatikan. Jadi sampai nanti sembuh ya, Sampai sembuh, benar-benar sembuh. benar-benar sembuh masih dipantau dari rumah sakit Iya. dengan inovasi Tapalur tadi ya Pak ya. Iya, gitu. Nah, tadi kan Bapak sebutkan ya Pak ya, bagaimana kinerja perawat itu bisa dilihat salah satunya itu dari review yang diberikan oleh pasien. Nah, ada nggak sih Pak itu evaluasi terutama untuk rumah sakitnya? Dari internal. Ya, dari evaluasi internalnya sakitnya itu Pak, bagaimana Pak itu Pak? Ada tidak? Oke. Jadi gini, selain review yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh perawat di RSUD Cepu, kita dari manajemen juga melakukan review secara internal kan gitu ya. Di mana kita memiliki yang namanya standar SPM ya, standar pelayanan minimal. Di sini kita selalu mereview ya, apakah kegiatan tindakan yang dilakukan oleh perawat sudah sesuai dengan standar prosedur operasional kan itu ya, atau namanya SPO, prosedur-prosedur yang dibuat oleh rumah sakit kan itu ya. Kita juga selalu mereview apakah SPO kita sesuai atau tidak, karena kalau kita tahu SPO itu juga berkembang. Mungkin saat ini SPO kita masih relevan, tapi belum tentu di tahun besok SPO kita masih relevan. Karena apa? Kita juga tahu ya, di mana rumah sakit itu harus melaksanakan yang namanya akreditasi rumah sakit ya. Di mana nilai-nilai dari akreditasi rumah sakit itu ya, memiliki banyak sekali elemen-elemen yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Di mana rumah sakit harus membuat regulasi, rumah sakit harus membuat aturan, rumah sakit harus mengatur segala tindakan yang dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum kan gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan hal tersebut. Nah, terus diapakan setelah kita membuat regulasi, membuat aturan, membuat panduan, kita melakukan evaluasi apakah aturan itu benar-benar dilaksanakan, apakah panduan itu benar-benar ditaati kan gitu ya. Apakah prosedur operasional itu benar-benar dijalankan, itu akan kita lakukan evaluasi kan itu ya. Kita punya banyak sekali yang namanya tim di rumah sakit, ada namanya komite PPI, ada komite mutu, kemudian juga ada komite-komite lain, komite keperawatan yang bertugas untuk melakukan audit. Apabila ada ataupun muncul permasalahan dalam penanganan pasien, nanti akan dilakukan audit oleh komite keperawatan. Apabila ada masalah komplain, adanya kurangnya mutu dalam memberikan pelayanan, nanti adanya komite mutu. Nah, komite-komite inilah yang nanti akan membantu dalam proses pemberian pelayanan sehingga diharapkan bahwa mutu yang diberikan itu baik, kemudian tindakan yang diberikan oleh perawat itu sesuai dengan prosedur yang ada, dan semua kegiatan dilakukan itu tentunya juga aman, baik itu untuk pasien, untuk perawat maupun untuk keluarga. Nah, inilah review-review yang selalu dilakukan rumah sakit untuk memonitoring terkait dengan mutu pelayanan yang diberikan oleh perawatan di rumah sakit. Pernah nggak sih Pak ada perawat di sini gitu di RSUD Dr. S. Suprapto Cepu yang menceritakan mungkin ya, yang bikin terharu cerita harunya dia dalam kesembuhan pasien, proses kesembuhan pasien? Dalam memberikan penanganan yang memunculkan rasa haru ya.
Jadi, sebenarnya rasa haru itu muncul gitu ya kalau kita bicara bahwa rasa bahagia atau rasa haru itu muncul ketika seorang perawat berhasil berhasil membantu gitu ya, membantu, dalam segala proses penyembuhan pasien sampai pasien itu dinyatakan benar-benar sembuh. Nah, ini tentunya akan memberikan rasa yang sangat haru. Apalagi gini, ada beberapa contoh ataupun ada peristiwa ya, di mana pasien dalam kondisi sangat kritis, kondisi yang mungkin, eee, sangat buruk ya, kondisi sangat buruk, di mana perawat harus melakukan BAD atau bantuan hidup dasar sampai pasien itu ROSC ya, di mana dia, muncul napasnya, kemudian hilang lagi, muncul napasnya, hilang lagi gitu ya, sampai berkali-kali bahkan sampai hitungan jam dan akhirnya pasien itu sembuh. Nah, disinilah merupakan suatu bentuk kepuasan yang dirasakan oleh seorang perawat, di mana mereka mampu memberikan pertolongan gitu ya, memberikan pertolongan dengan segala usaha yang dikeluarkan. Nah, dia akan, mengerahkan segala tenaga, upaya, dan pikiran, dan akhirnya pasien sembuh itu akan menjadikan atau membutuhkan rasa haru pada perawat. Biasanya, perawat itu akan merasa bahagia ketika pasien itu sembuh, sembuh pulang dengan senyuman, bukan pulang dengan wajah yang sedih, kan gitu. Oleh sebab itu, apa sih yang menjadikan, eee, perawat itu terharu gitu ya, apa yang menjadikan perawat itu menjadi bahagia, apa ya, perawat itu menjadi senang, adalah ketika perawat itu mampu memberikan pelayanan terbaik sehingga pasien menjadi atau bisa sembuh, seperti itu. Ada pengalaman juga seperti ini Mbak Nafila, jadi ketika perawat itu memberikan pelayanan terbaik, bahkan perawat itu sudah lupa jadi ada seorang anak, ngerawat inap di Rumah Sakit Umum Cepu ya, kebetulan dia sudah pulang. Karena pelayanan yang diberikan itu sangat baik ya. Ketika dia ketemu di jalan gitu ya, kebetulan orang tuanya ini kan seorang, pedagang ya, pedagang di pasar. Itu ketemu, dia tuh nggak ingat nih orang tuanya ini adalah orang tua si anak yang pernah dirawat. Si pedagang itu langsung ngomong, "Oh ya Bu, jenengan kan perawat yang dulu, ngerawat anak saya." Nah seperti itulah kadang, wah ternyata seperti ini ya dampaknya sampai duluan dia merasa sangat mengingat-ingat kebaikan kita gitu ya, sampai memberikan seperti itu, memunculkan rasa yang haru. Itu perawatnya cerita ke saya sampai terharu. Nah, itulah dampak ataupun efek yang nanti bisa kita petik ya ketika kita melakukan perawatan yang tentunya sangat baik kepada pasien. Oh gitu ya Kak ya. Jadi memang tujuan perawat merawat pasien itu untuk kesembuhan pasien, Kesembuhan. kesembuhan pasien, tapi ternyata malah yang didapatkan di luar ekspektasi. Iya, kalau bisa selain kita memberikan perawatan, kita juga menambah, silaturahmi, menambah saudara, tentunya kan seperti itu. Iya. Nah itu tadi kan respon pasien dan keluarga pasien setelah pulang ya Pak. Kalau selama perawat itu biasanya respon keluarganya itu gimana Pak? Ke perawatnya itu Pak? Kalau kita lihat, saat ini, alhamdulillah ya, alhamdulillah respon keluarga ke perawat ini, kalau kita persentase itu, sebagian besar itu sudah merasa, bahagia kan gitu ya, sudah merasa puas kan gitu ya. Di mana kalau kita melihat dari survei kepuasan pelanggan, kita sudah mencapai di atas 85% ya. Di mana artinya dari jumlah pasien yang, rawat inap atau mendapatkan pelayanan di rumah sakit, lebih dari 85% itu sudah merasa puas, sudah merasa bahagia, sudah merasa terlayani dengan baik, sehingga ketika dilakukan survei kepuasan, secara tidak langsung mereka memberikan penilaian yang sangat baik. Nah, itu, bisa kita lihat juga ya, di mana apakah pasien itu bahagia, ya dari survei kepuasan itu. Tapi ketika kita muter sebagaimana teman kan kita kadang kita muter ke ruangan-ruangan, kita tanya, mereka juga memberikan, sambutan yang positif, mengungkapkan rasa yang puas kepada kami di manajemen, seperti itu. Jadi responnya baik gitu ya Kak? Alhamdulillah alhamdulillah sekarang sudah, membaik, responnya semakin ke sini semakin membaik. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih ke Anda ya, Bapak, ya, ke Bapak Bambang sebagai kasih keperawatan, ada harapan untuk para perawat di RSUD Oke, tentunya saya, merupakan orang yang mempunyai harapan paling besar, kan itu ya. Di mana, saya di sini adalah orang yang dituakan, ya dituakan dalam artian dituakan dalam, bidang perawatan, kan itu ya.
saya mempunyai harapan yang sangat besar ya kepada seluruh perawat yang ada di rumah sakit agar ya selalu memperbaiki skill, baik itu soft skill maupun hard skill, selalu meningkatkan kualitas pelayanan, selalu memberikan pelayanan terbaik, selalu memberikan apapun ya secara maksimal dalam proses perawatan dan proses membantu penyembuhan dalam kesembuhan pasien. Nah, harapan saya perawat tentunya harus selalu aktif, proaktif ya dalam peningkatan soft skill dan hard skill tersebut gitu ya. Dan untuk masyarakat harapannya, nah ini harapan saya ke masyarakat, apabila ya nanti mempunyai keluh kesah, mempunyai rasa kecewa ya, rasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh perawat kami ya, bisa langsung memberikan atau menuliskan SMS komplain ya, atau menuliskan komplain ke SMS komplain rumah sakit, karena memang apapun itu segala masukan, kritik dan saran dari pasien, keluarga maupun masyarakat sangat kami butuhkan demi peningkatan mutu pelayanan perawat-perawat kami. Wah, Pak Bambang, pagi ini obrolan kita ternyata sudah panjang banget ya, Pak, ya. Sudah dari tadi kita bahas yang Ibu, terus ada juga Bapak, terus inovasi-inovasi dari RSUD Dr. R. Suprapto Cepu ya. Dari obrolan kita pagi hari ini, kita tahu bahwa ternyata untuk kesembuhan pasien ini bukan cuma dari obat, tapi juga perhatian, sentuhan dari seorang perawat. Terima kasih untuk Sobat RSUD Cepu. Sampai ketemu di acara ngopi berikutnya. Jangan lupa share, komen, dan like video ini. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi dan menambah wawasan untuk kita semua. Bye-bye.